Pemuda difitnah menghamili putri majikan. Saat kebenaran terungkap, keajaiban ini dikisahkan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan bukit-bukit indah, ada seorang pemuda bernama Ardi. Kehidupannya sederhana, bekerja sebagai buruh tani di rumah majikannya. Kejujuran dan kerja kerasnya membuatnya dicintai semua orang, apalagi keluarga kecilnya yang selalu menantinya dengan pelukan hangat setelah seharian berjuang. Namun, kebahagiaan itu goyah saat rumor beredar bagai api di atas kayu kering. Kabar bahwa Ardi menghamili Putri Tara, putri majikannya, merebak tanpa ampun. Dengan cepatnya, semua orang di desa menatap Ardi dengan tatapan curiga dan cemoohan. Tanpa bukti, tanpa bertanya, seakan-akan ia adalah penjahat yang paling dibenci. Ardi merasa dunia di sekelilingnya menggelap. Ibunya, yang selalu memberinya dukungan, kini menatapnya dengan keraguan, sedangkan ayahnya tak bisa menyembunyikan amarah yang terpendam. Setiap langkahnya terasa berat, seolah beban itu harus ditanggung sendirian. Namun, di dalam gelap hati tersimpan cita-cita untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi keluarganya. Di tengah kebingungan, Ardi merasakan kasih sayang dan dukungan dari tetangga-tetangga yang mengenalnya dengan baik. Mereka tahu kebaikan hatinya dan mau membantu. Ardi tidak mungkin berbuat begitu, teriak salah seorang tetangga, berusaha membela nama baik Ardi di tengah sorotan. Di lain sisi, keluarga Putri Tara juga terbelah. Sang ayah berusaha melindungi kehormatan keluarganya, sementara Putri Tara sendiri terjebak dalam perasaannya. Pernikahan yang direncanakan dengan pengusaha kaya semakin dekat, namun hati Tara bergetar penuh ragu-ragu. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Ardi menghadapi Putri Tara. Dengan bergetar dan gemetar, ia ingin menjelaskan, "Tara, aku tidak pernah berbuat seperti itu. Cinta kita bukan tentang status, tapi tentang hati dan kejujuran." Tara menatap mata Ardi, merasakan ada kebenaran dalam setiap kata yang diucapkan. Namun, bagai badai, rumor itu terus membayangi mereka. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan, jika bisa kasih like, itu sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran siapa yang ada di sisi layar sekarang. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ketika konflik semakin memuncak, momen-momen berharga bertemu kembali. Beberapa tetangga mulai menggali kebenaran, mengungkap siapa yang berkonspirasi menjatuhkan Ardi. Setiap langkah menuju kebenaran menjadikan hati Ardi semakin berani. Di antara semua kerumitan itu, Ardi dan Putri Tara merasakan benih keajaiban tumbuh di antara mereka. Namun, akankah mereka mampu menerobos semua halangan ini? Apakah ada cara untuk membersihkan nama Ardi sebelum semuanya terlambat? Dengan rasa ingin tahu yang menggebu, mereka harus mencari jawaban, menghadapi seluruh desa yang telah menjatuhkan vonis tanpa fakta. Rasa harapan dan keadilan bersatu menjadi pertanyaan besar. Apa yang akan mereka temukan di akhir jalan ini? Malam itu, Ardi berdiri di tepi sawah, menghadap bulan yang bercahaya cerah. Suasana sepi, hanya ada suara dedaunan yang berbisik. Dia merasakan beban di hatinya semakin menekan. Ia ingin membersihkan namanya, tapi rasa takut dan keraguan mengganggu setiap langkahnya. Di antara semua keliruan itu, Ardi dan Putri Tara merasakan benih keajaiban tumbuh di antara mereka. Namun, akankah mereka mampu menerobos semua halangan ini? Apakah ada cara untuk membersihkan nama Ardi sebelum semuanya terlambat? Dengan rasa ingin tahu yang menggebu, mereka harus mencari jawaban, menghadapi seluruh desa yang telah menjatuhkan vonis tanpa fakta. Rasa harapan dan keadilan bersatu menjadi pertanyaan besar. Apa yang akan mereka temukan di akhir jalan ini? Malam itu, Ardi berdiri di tepi sawah, menghadap bulan yang bercahaya cerah. Suasana sepi, hanya ada suara dedaunan yang berbisik. Dia merasakan beban di hatinya semakin menekan. Ia ingin membersihkan namanya, tapi rasa takut dan keraguan mengganggu setiap langkahnya. Di pikirannya tersimpan pertanyaan yang terus berulang.
Bagaimana jika semua usaha yang dia lakukan sia-sia? Satu hal yang tidak bisa dia pungkiri, cinta antara dia dan Tara menghangatkan hatinya. Mereka berdua tahu betapa kuatnya perasaan mereka, walau terhalang oleh semua keruwetan ini. Ardi mengingat kembali momen-momen indah bersama Tara. Senyuman manisnya, tawa riang saat mereka bercanda, dan janji-janji kecil yang membuat hati Ardi bergetar. Semua itu kini terancam lenyap oleh desas-desus yang tidak berdasar. Keesokan paginya, terdengar suara gaduh di desanya. Ardi mendengar beberapa orang berkumpul di warung kopi dekat rumahnya, dan bisikan-bisikan tajam mulai memenuhi udara. Kita harus membuatnya mengaku, suara bernada tinggi itu menghujam telinga Ardi. Tanpa berpikir panjang, Ardi mendekat dan mendengar percakapan yang mengejutkannya. Tara sudah bertunangan dengan pemuda dari kota, dan Ardi merebut kesempatan itu, ujar seorang wanita, wajahnya penuh kemarahan. Setiap kata-kata itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Dia merasa hatinya hancur. Ketidakadilan ini terlalu berat untuk ditanggung. Sambil berjalan menjauh, Ardi merasa seperti terjepit antara kebenaran dan kebohongan. Ia memutuskan untuk menemui Tara, berharap bisa berbicara satu kali lagi. Ketika dia sampai di istana, tampak wajah Putri Tara menggambarkan kepedihan yang sama. Terlihat jelas bahwa Tara juga merasakan dampak dari rumor yang merugikan. "Tara, aku," suara Ardi terputus saat Tara memandangnya dengan mata penuh air mata. "Ardi, aku percaya padamu, tapi ayah tidak akan mendengarkanku. Ini semua terlalu rumit," sesaknya. Satu air mata menetes dari pipinya, menambah berat beban di hati Ardi. Disitulah, di bawah cahaya matahari yang bersinar lembut, mereka mulai merencanakan langkah. Mereka berdua sepakat untuk mencari kebenaran. Mereka harus membuktikan bahwa semua ini adalah kebohongan, bahwa cinta sejati mereka lebih kuat dari semua cemoohan. Ardi bertekad untuk merangkai keberanian dan memperjuangkan haknya. Menyadari betapa pentingnya waktu, Ardi bersama Tara memutuskan untuk menyelidiki rumor yang menyebar. Mereka menemui orang-orang yang terlibat, berharap bisa menemukan petunjuk siapa yang sebenarnya berada di balik konspirasi ini. Dalam kegelapan, harapan mulai menyala. Setiap langkah menuju pencarian kebenaran terasa semakin mendekatkan mereka satu sama lain. Namun, kehadiran pihak yang berkuasa menjadi ancaman. Seorang pengacara lokal yang dikenal dekat dengan keluarga Tara menaruh curiga pada keinginan mereka untuk mengungkap kebenaran. Saat mereka berada di luar rumah, Ardi mendapati pengacara itu mengawasi mereka dari jauh, dengan senyum sinis seolah tahu semua rencana mereka. "Dia tidak akan membiarkan kita maju, kita butuh strategi," bisik Ardi kepada Tara dengan penuh ketegangan. Tara mengangguk, menghimpun seluruh keberanian dalam hatinya. Saat mereka memikirkan langkah selanjutnya, muncul pertanyaan besar di benak Ardi. Apakah mereka bisa melawan kekuatan yang lebih besar dari mereka? Cinta, keberanian, dan rencana penuh resiko, satu langkah tak terduga bisa mengubah segalanya. Di tengah perjalanan menuju kebenaran, akankah hati mereka tetap utuh? Apakah harapan mereka akan terwujud, atau justru akan terpuruk dalam pusaran kebohongan? Pertarungan demi nama baik Ardi baru saja dimulai, dan momen-momen krusial mendekati titik tak terduga. Setelah menentukan langkah penyelidikan, Ardi dan Tara memulai perjalanan yang penuh rintangan. Hari-hari berlalu dengan cepat saat mereka bertanya-tanya kepada tetangga dan teman-teman, berharap menemukan jejak dari penyebar rumor itu. Satu hari, mereka mendengar dari seorang wanita tua yang tinggal di ujung desa. Dia pernah melihat sesuatu yang aneh di sekitar kediaman keluarga Tara. Dengan penuh harapan, mereka berdua bergegas menuju rumahnya. "Bu, apakah Anda yakin apa yang sebenarnya Anda lihat?" tanya Ardi dengan nada mendesak. Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca ketulusan di matanya. "Aku hanya melihat bayangan seorang lelaki datang dan pergi, selalu di malam hari. Dia tampak percaya diri, seolah tahu dia aman melakukan kebohongan," jawab wanita itu dengan suara parau. Informasi itu mengirimkan gelombang listrik ke seluruh tubuh Ardi. Mungkin ini kuncinya. Dengan semangat yang baru, mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, saat kami berusaha mengumpulkan petunjuk, tekanan dari pengacara lokal semakin meningkat. Setiap kali mereka bertemu, merasa ada pasang mata yang mengikuti.
Ardi merasakan ketidaknyamanan yang menyelimuti, seolah bayang-bayang itu memantau setiap langkah mereka. Aku rasa kita harus berhati-hati, setiap langkah kita mungkin saja dicatat, ujar Tara sambil memandang sekeliling dengan gelisah. Ardi hanya mengangguk, hatinya berdebar dengan ketakutan dan tekad yang berirama. Cinta mereka terjaga di antara bayang-bayang ancaman. Suatu sore, di kebun belakang rumah Tara, sambil mendengarkan suara angin yang berbisik, Tara tiba-tiba memegang tangan Ardi. Apakah kita akan berhasil, Ardi? Apakah semua ini akan sia-sia? Suaranya halus, penuh keraguan. Tanpa ragu, Ardi menjawab, aku tidak akan membiarkan kita kalah. Aku mencintaimu, dan aku akan memperjuangkan itu. Kita tidak sendirian. Dia merasakan jari-jari Tara bergetar dalam genggamannya, menandakan rasa ketidakpastian yang masih membayang. Mereka lalu berjanji untuk saling mendukung. Keduanya mengerti, tidak ada yang lebih kuat daripada cinta dan kejelasan. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang siapa lelaki misterius itu. Dan setelah berbicara dengan beberapa warga, akhirnya mereka mendapatkan nama yang mengejutkan. Anto, anak pemilik warung yang sering kau datangi itu, kata seorang pemuda dengan suara bergetar. Dia yang banyak bercerita tidak baik tentang kalian berdua. Katanya tidak ingin ada orang biasa mengganggu rencana keluarganya. Sekali lagi, Ardi merasakan hatinya terhimpit, hatinya mencelos. Dia tidak pernah mengira orang terdekatnya bisa berkhianat. Tara hanya terdiam, tapi dalam tatapan matanya, Ardi bisa merasakan kemarahan itu menumpuk. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan kita harus mencari bukti dari kesaksian ini, bisik Ardi dengan semangat. Mata Tara berbinar saat dia merasakan keberanian Ardi. Malamnya, mereka mempersiapkan rencana. Di saat mereka sedang mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Anto, muncul suara gamelan dari kejauhan yang mengingatkan mereka kepada festival desa yang sebentar lagi datang. Festival yang seharusnya menjadi momen bahagia, kini terasa berat. Besok malam saat festival, kita akan hadapi dia. Semua orang akan hadir, kita akan meminta Anto mengulangi semua yang dia katakan, Ardi berkata dengan suara tegas. Namun, saat mereka berpikir tentang malam itu, merasakan glimmer harapan meski ketakutan juga menghantui. Keberanian mereka harus teruji, dan momen kebenaran itu semakin dekat. Ardi menekan tangan Tara dengan kuat, kita akan tunjukkan pada semua orang, kita tidak bisa dibohongi. Di tengah suasana hati yang campur aduk, satu pertanyaan muncul, apakah mereka akan menemukan cukup keberanian untuk menghadapi kenyataan yang mengerikan? Atau justru terjerumus lebih dalam ke dalam labirin kebohongan yang mengancam mereka? Malam festival itu mungkin akan menjadi titik awal atau akhir dari segalanya. Malam festival tiba, dan suasana di desa itu berdenyut penuh semangat. Lampu berwarna-warni menghiasi setiap sudut, dan senyum cerah wajah-wajah penduduk menciptakan atmosfer yang kontras dengan kegelisahan di hati Ardi dan Tara. Meskipun festival seharusnya menjadi waktu bersukacita, bagi mereka, malam ini adalah momen yang bisa mengubah segalanya. Ardi menatap kerumunan yang mulai berkumpul. Dia bisa mendengar tawa anak-anak yang bermain di sekitar, aroma makanan khas festival berbaur dengan semerbak bunga. Tetapi semua itu tidak bisa menghilangkan kekhawatiran yang mencengkram jantungnya. Dia meraih tangan Tara, merasakan ketakutan dan harap bercampur aduk di antara jari-jari mereka. Ini dia Tara, kita tidak bisa mundur sekarang, katanya. Suaranya bergetar meski dia berusaha terdengar tenang. Tara hanya mengangguk, matanya berlinang, menampakkan kelembutan dan kekuatannya dalam waktu bersamaan. Mereka berpindah di tengah kerumunan, merangkak lewat tawa dan musik gamelan yang terdengar menggema. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke panggung utama, tempat para penari dan musisi memamerkan bakat mereka. Di sisi lain, Ardi melihat Anto berdiri, dikelilingi oleh sekelompok teman-temannya. Wajahnya menunjukkan percaya diri yang mengganggu. Saat Ardi dan Tara mendekat, jantung mereka berdetak semakin kencang. Rencana yang telah mereka susun dengan cermat kini menggantung di antara harapan dan ketakutan. Tara menatap arus kedatangan orang-orang. Kita bisa melakukannya kan? Tanyanya, suaranya bergetar. Ya, kita harus melakukannya untuk kita, Ardi menjawab tegas, meskipun hatinya bergetar memikirkan semua yang mungkin terjadi. Dengan keberanian yang diambil dari cinta mereka melangkah maju ke panggung. Saat mereka mendekat, perhatian kerumunan mulai berpindah ke arah mereka.
Ardi bisa melihat beberapa orang mengerutkan dahi, sementara beberapa lain menunjukkan senyum sinis. "Anto," Ardi memanggil, suaranya tegas namun bergetar. Anto menoleh dengan tatapan sedikit terkejut. "Kami perlu bicara, sekarang." Kerumunan mulai berkumpul, ketegangan mulai terasa. Ardi merasakan tangan Tara menggenggamnya lebih kuat, dan dia tahu ini adalah momen penting. Semua mata tertuju kepada mereka, menunggu eksplosif apa yang akan terjadi. Anto, tidak mau kehilangan muka, berjalan mendekat dengan senyum yang terlihat dipaksakan. "Ada apa, Ardi? Khawatir bakal dihancurkan," katanya. Tanpa membiarkan provokasi itu mempengaruhi keberaniannya, Ardi melangkah lebih dekat. "Kau yang menyebarkan fitnah, sekarang kamu harus bertanggung jawab atas semua kata-kata yang kau lontarkan," ujarnya, suaranya membara. Kru dan para penonton semakin berkerumun, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Tara menatap Ardi, mencoba memberikan kekuatan tambahan dalam pandangannya. Dia bisa melihat kemarahan dan keraguan di wajah-wajah orang-orang di sekeliling mereka, dan merasakan betapa mendalamnya situasi ini. "Mendengar berita ini sudah cukup menyakitkan, tapi sekarang kami di sini untuk memastikan kebenaran terungkap," teriak Ardi, suaranya menggema dengan semangat yang memancar. Malam semakin kelam, kerumunan bergumam, menyampaikan bisikan, dan Ardi merasa otot-ototnya menegang. Dia tahu mereka tak akan bisa mundur lagi. Dia melihat ke arah Anto, menunggu reaksi. Wajah Anto mulai keruh, dan saat itu Ardi merasakan momen kebenaran semakin dekat. Namun, sebelum Ardi bisa melanjutkan, seorang suara keras memecah hening. "Ayo Anto, katakan yang sebenarnya." Suara itu keluar dari penggiring kerumunan yang menuntut jawaban. Ardi dan Tara saling memandang, harapan membara di dalam diri mereka. Akankah Anto mengakui semuanya, atau justru ada lebih banyak kebohongan yang terungkap? Dalam hati mereka berdoa, pada saat itulah jawaban akan datang. Malam ini, kebenaran harus terungkap. Ardi berdiri dengan dada bergetar, kalimat yang menggantung di ujung lidahnya, siap menyemburkan kebenaran yang telah sekian lama terpendam. Dia merasakan nafas Tara yang pendek dan gugup di sampingnya, seolah-olah mereka berdua terikat dalam ketegangan yang tak terhindarkan. Suara-suara kerumunan bergetar, terbagi antara dukungan dan ejekan. Mereka semua menunggu, bersiap menghakimi. "Apakah kamu akan terus bersembunyi di balik kebohongan?" Ardi menantang dengan keberanian yang mengalir dari kedalaman hatinya. "Kau tahu siapa yang benar. Ini bukan hanya tentangmu dan aku. Ini tentang semua orang yang terpengaruh oleh kata-katamu." Anto menampilkan ekspresi marah, namun Ardi bisa melihat ketakutan bersembunyi di baliknya. "Kau bodoh, Ardi. Tidak ada yang akan mempercayai omonganmu," serunya, berusaha mengalihkan perhatian kerumunan. Tara mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meskipun perasaannya terus bergejolak. Dia tidak bisa membiarkan Ardi berdiri sendiri. Dengan suara yang mantap, dia menambahkan, "Kau tidak akan bisa bersembunyi selamanya, Anto. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Apa salahnya mengakui kesalahanmu?" Mata kerumunan berkelap-kelip seperti bintang di langit malam. Beberapa mulai berseru, menuntut kejelasan. "Dia bilang apa? Katakan saja, Anto." Di tengah tantangan itu, semangat Ardi dan Tara seolah-olah menyalakan api keinginan orang-orang untuk tahu. Di sisi lain, senyum lebar yang selama ini menghiasi wajah Anto kini mulai memudar. Dia meragu, seolah-olah sedang mempertimbangkan pilihan yang tersisa. Dalam momen yang tegang itu, Ardi merasakan detak jantungnya makin cepat. Dia tahu, apapun jawabannya, hari ini akan mengubah segalanya. Lalu, di antara hening yang menjengkelkan, suara Anto terdengar lirih namun jelas. "Oke, mungkin ada kesalahan, tapi kau tidak mengerti situasinya." Dia berusaha menjelaskan, tetapi Ardi merasa itu adalah usaha sia-sia. Ardi dan Tara hanya berdiri menunggu dengan tatapan tegas, menantikan kebenaran yang semoga terungkap. Ardi tidak mau kecewa lagi. "Kamu bisa menyalahkan keadaan, tapi akuilah semua yang kau katakan tentang kami adalah fitnah." Suaranya penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Sekaligus, sebuah pertanyaan melintas dalam pikirannya. Apakah semua ini hanya permainan baginya? Tara menepuk bahu Ardi, memberikan kekuatan dan dukungan. "Kita tidak sendirian." Dia melirik kerumunan, mulai banyak di antara mereka yang menyetujui. "Kami di sini untuk menggagalkan kebohongan ini." Ketersendatan yang menghempas membangkitkan keberanian lagi dalam diri Ardi.
Dalam sekejap, semua keberanian yang terkumpul di dalam dirinya membawa Ardi untuk melanjutkan kalimat. Aku tidak takut dengan semua ini, karena kami punya kebenaran. Kata-kata terakhir itu menggema seolah menjadi mantra penguat bagi semua orang yang mendengarnya. Kerumunan bergetar, dan Ardi bisa melihat tanda-tanda simpati muncul di wajah-wajah yang tadinya ragu. Namun, saat selubung kebohongan mulai terangkat, Ardi merasakan sesuatu yang lebih dalam lagi. Adakah hal yang lebih besar yang terancam terungkap? Anto menarik nafas panjang, menatap langsung ke arah Ardi dan Tara, seakan berusaha mengukur kedalaman pengorbanan mereka. Apa yang kalian inginkan dari aku? Kau tahu akan ada konsekuensinya. Satu pertanyaan terlintas dalam benak. Ardi, sampai batas mana dia dan Tara bisa bertahan? Melihat ketegangan di sekeliling, harapan akan kebenaran membara semakin kuat. Namun, apa yang harus mereka lakukan jika Anto mengungkapkan kebenaran yang lebih kelam dari lebih sekedar kebohongan? Kegelapan malam dipenuhi keraguan dan harapan. Suasana semakin mencekik. Semua bersiap untuk momen mengubah hidup yang bisa menggoncangkan segalanya. Apa yang akan teruak selanjutnya? Apa yang sesungguhnya ada di balik semua kebohongan ini? Anto menatap kerumunan dengan wajah yang bimbang. Ada keraguan, tapi di dalam matanya, Ardi bisa melihat secercah ketakutan. Ketakutan akan kebenaran yang bisa menghancurkan semua yang dibangunnya selama ini. Suasana di sekitar mereka makin mencekam. Setiap orang menunggu, gelisah, seolah-olah tidak ada yang berani bernafas. Aku tahu betul siapa kau, Ardi, kata Anto, suaranya menyusut menjadi desah. Selalu ada yang kau sembunyikan. Aku tidak sendiri dalam permainan ini. Seakan-akan seruannya membawa suasana ke dalam badai. Semua mata beralih cepat ke arah Ardi. Permainan? Apa yang maksudmu? Ardi membalas, suaranya keras dan tegas, berusaha membelokkan perhatian kembali kepada Anto. Kau tidak bisa menjadikan kegalauanmu sebagai alasan untuk menumpahkan kebohongan. Ini tentang kejujuran. Tara mendapati dirinya menahan napas. Dia tahu saat-saat ini adalah ketika semuanya bisa terungkap. Dia merasakan bahwa kebenaran yang terpendam itu bisa bersembunyi lebih dalam dari yang dibayangkan. Namun, betapa beraninya mereka semua. Saat itu, ketika kau mengakuiku, Anto terdiam, berjuang untuk menemukan kata-katanya. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Semua ini tidak sesederhana yang kalian pikir. Ardi bisa merasakan keraguan merayapi emosinya. Dia tidak pernah merasa begitu terjebak. Namun, kegigihan di dalam hatinya tak bisa ditekan. Jadi, jika itu tidak sederhana, apa itu? Apakah kau hanya ingin melindungi dirimu sendiri, atau ada yang lebih besar lagi? Pedang kata-kata yang tajam itu bersarang di hati Anto. Mungkin dia tahu bahwa permainan ini memang lebih berbahaya dari yang terlihat di permukaan. Suasana kembali mencekam saat lampu sorot dari kerumunan menyoroti wajah-wajah tegang, menunggu jawaban yang tak terduga. Kurasa sudah saatnya kamu jujur, Anto, seru seorang wanita di kerumunan. Suaranya penuh harapan, menggenggam keinginan untuk melihat kebenaran muncul. Kita semua di sini ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anto tampak terpengaruh, sebuah detak jantung bergemuruh di dadanya, tetapi kini karang badai itu terlihat goyah. Oke, mungkin aku telah berlebihan, dia mulai ragu. Ardi menatap dengan intens. Biasanya, kau akan bersembunyi di balik kebohongan. Tapi kali ini, jangan. Apakah kau berani mengakui semua ini, sekali dan untuk selamanya? Sosok yang kuat menjelma dalam diri Ardi. Dia tidak lagi peduli dengan segala konsekuensi. Hanya rasa ingin tahunya yang membara dan harapan untuk semua orang yang mungkin tersakiti. Melihat Anto berjuang, Tara merasakan ada peluang. Kamu bisa mengubah segalanya, Anto. Sebuah pengakuan bisa memberimu kebebasan dari semua ini, ujarnya penuh semangat. Peluang kebenaran membara di tengah kegelapan ini bisa menggugah Anto untuk melihat cahaya. Penuhi keberanianmu, rasakan beban yang kau bawa. Tara dan Ardi saling berpandangan, merasakan energi dan harapan yang sama tumbuh di antara mereka. Saat kebenaran mendekat, suara-suara di sekeliling terasa mengalun lembut, menuntut momen bersejarah. Anto melangkah maju, mengambil napas dalam. Dan mengangkat wajahnya, membiarkan kerumunan menyaksikan kerentanan di dalam dirinya. Baiklah, ini dia. Tepat ketika semua harapan berputar ke arah kebenaran,
Satu pertanyaan muncul dalam benak Ardi. Apakah kebenaran yang mereka cari akan lebih membawa kedamaian atau malah semakin memperbesar jurang pemisah? Waktu seolah terhenti saat semua menikmati momen itu. Apa yang akan diungkapkan Anto selanjutnya? Bisakah mereka semua menghadapi konsekuensi dari kebenaran yang mungkin terlalu berat? Anto berdiri dalam ketegangan yang mendesak, matanya seolah mencari jalan keluar di tengah kerumunan yang menanti. Saat nafasnya semakin cepat, rasanya beban di pundaknya semakin berat. Aku terjebak dalam semua ini, lirihnya. Suaranya hampir tenggelam dalam riuhnya suara orang-orang di sekitar. Bukan hanya tentang kau dan aku, Ardi, lanjutnya. Ada banyak hal yang tidak bisa kalian lihat, banyak orang yang terlibat, dan semuanya berujung pada kebenaran yang bisa merobohkan banyak hal. Kerumunan terdengar bisa mulai berpindah cepat, menarik perhatian setiap orang yang mulai berani mendekat, seolah magnet kebenaran mengikat mereka. Tara merasakan detakan jantung yang tak beraturan. Dia mendekat, memperhatikan celah antara Ardi dan Anto, merasa bahwa keputusan ini akan membawa dampak yang jauh lebih mendalam dari yang sebelumnya mereka bayangkan. Apa yang kau maksud dengan orang-orang terlibat? Tanya Ardi dengan ketegasan yang mencerminkan ketidakpastian. Energinya bergetar, menanti jawaban yang bisa mengubah segalanya. Anto menggelengkan kepala, berusaha menampik rasa berat di dadanya. Kau tidak mengerti, jika semua ini terungkap, bisa jadi akan ada yang terluka lebih dalam lagi. Lebih banyak dari kita yang tidak bersalah. Dia mulai merasakan percikan peluh di pelipisnya, rasa takut luar biasa menjalar menyelimuti dalam dirinya. Tara berusaha meraih tangannya, memberi dukungan tanpa berbicara. Ekspresi wajahnya menyiratkan, ini momenmu Anto, jangan takut, semua orang di sini ingin tahu kebenaran. Mereka bukan musuhmu, seru Tara. Harapnya mengalir deras. Makna dari kata-kata Tara, bagaikan anak panah yang memicu Anto untuk terus maju. Baiklah, ini tentang Farah. Dia terlibat dalam semua ini, kata Anto, suara bergetar. Aku tidak ingin mengungkapkan ini, tetapi kita harus melakukannya. Kamu berhak tahu. Mikir Ardi secara mendalam. Farah? Siapa Farah? Kesadaran menyurak di benaknya, membangkitkan kenangan masa lalu. Farah, putri majikannya, yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Apakah mungkin ada sesuatu di balik hubungan mereka yang tidak mereka ketahui? Anto melanjutkan, Farah, dia sudah menghampiriku beberapa kali, menyampaikan pesan dari orang tuanya bahwa dia sangat kesepian. Anto menatap sekenanya, seolah menggali kembali momen-momen itu. Awalnya aku tidak paham, tapi lama-lama aku mulai merasa terjebak dalam perasaannya. Namun, kami terpisah. Suasana di kerumunan semakin mencekam. Ini bukan hanya kisah cinta remaja biasa, ada yang lebih dari itu. Seluruh perhatian kini terasa seolah menjadi berat, menunggu balasan Ardi. Hanya itu, tanya Ardi, meski dia tahu itu lebih dari sekedar perasaan. Kau memberitahu kami, semua ini hanya untuk melindungi dirimu sendiri. Ini tentang Farah? Apa semua ini berujung pada rumor yang tidak jelas? Anto terdiam sejenak, wajahnya mengeras. Tidak, ini bukan hanya sekedar itu Ardi. Kau tahu bagaimananya kehidupan di luar sana. Jika orang tuanya mengetahui dia berhubungan denganku, semua bisa berakhir buruk, termasuk untuk Farah. Kerumunan itu terhenyak. Satu persatu dari mereka mulai bergumam, saling bisik, sambil membangun citra yang lebih besar dari kebenaran yang telah diungkap. Tara berusaha berpikir, mencoba merangkai semua informasi ini. Keseimbangan kehidupan pun mulai goyah. Kesadaran baru mendarat. Jadi, semua ini bukan sekedar rumor. Apa kau mengatakan bahwa Farah mungkin hamil? Suara Tara bergetar, menantang suasana. Anto mengangguk, kini ia tidak bisa mundur lagi. Ya, dan itu bisa menghancurkan semuanya. Ardi mengerutkan keningnya, hatinya mulai bergetar dalam pasang surut emosi. Jika benar demikian, mereka semua dapat terjerumus lebih dalam lagi. Ini bukan hanya soal kehormatan Anto, tetapi juga cinta yang terancam. Ketegangan di antara mereka semakin matang. Momen kebenaran bersiap untuk mengguncang fondasi yang mereka jalani. Apakah mereka siap menerima konsekuensi dari skenario yang bisa menjadi lebih rumit? Saat itu, kekecewaan dan harapan saling berebut perhatian, membawa seluruh kerumunan dalam gelombang emosi yang sulit dicerna. Dalam benak Ardi, bergelora pertanyaan, adakah hal lain yang belum mereka ketahui? Apakah mereka bisa mengatasi semua yang telah terjadi? Suasana kerumunan semakin tegang, suara orang-orang yang berbisik bertambah bising.
Ardi merasa kepalanya mulai berputar. Farah, gadis yang selalu bersamanya di saat-saat sulit, terlibat dalam kisah kelam ini. Dan sekarang, wajahnya membayang di benak Ardi, seperti cahaya yang menyilaukan, kenangannya bersinar di tengah kegelapan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ardi mengalihkan pandangannya ke Anto, mencari jawaban. Jika Farah benar-benar hamil, kita tidak bisa tinggal diam, kita harus melindunginya. Anto mengangguk meski ketakutan masih tergurat di wajahnya. Kita harus berbicara pada orang tuanya, menjelaskan semuanya dengan jujur. Tapi, kau tahu betapa kerasnya mereka. Mereka hanya akan melihatku sebagai ancaman bagi kebahagiaan putri mereka. Tara mencengkeram tangan Anto, memberi semangat. Kau tidak sendiri, Anto. Kita semua di sini bersamamu. Kita bisa menghadapi ini bersama. Kerumunan tidak lagi hanya sekedar menonton. Sekarang, mereka mulai bergerak, mendekati dengan pelbagai ekspresi di wajah mereka. Curiga, penuh harap, namun juga ketakutan. Ardi mengamati setiap wajah, berusaha membaca reaksi mereka. Semua orang tampak ingin tahu kebenaran, tetapi di balik itu, ada angin ketidakpastian yang kian kencang. Saat kebenaran terungkap, kita bisa menemukan keajaiban di baliknya. Ardi berkata, berusaha untuk meyakinkan semua orang. Dalam hati, ia sendiri pun ingin percaya, tapi niat baik tak selalu melahirkan hasil yang baik. Anto merasakan beban semakin berat di pundaknya. Apa kau tahu, Ardi, selama ini aku selalu berusaha melindungi Farah. Harusnya aku mengambil keputusan lebih awal. Harusnya aku tidak membiarkan semua ini terjadi. Ucapan itu mengajak seluruh kerumunan untuk terdiam sejenak. Kesedihan mengisi udara, seolah pelanggaran besar sedang menanti untuk dibongkar. Jika ragu menyelimuti setiap jiwa di sana, terbentuk kartel ketegangan di antara mereka. Apakah mereka semua siap menghadapi konsekuensi yang mungkin muncul, termasuk kehilangan sahabat? Farah bukan hanya seorang gadis biasa, dia anak dari orang-orang berkuasa. Jika mereka tahu, kita tidak hanya menghadapi kemarahan mereka, tetapi juga stigma yang melekat pada kita. Ardi menekankan, sementara pikirannya melayangkan gambaran akan semua konsekuensi yang bisa muncul. Di sisi lain, Tara memandang Anto dalam-dalam. Tapi, ini tentang Farah. Kita harus berjuang untuknya. Tidak ada yang pantas merasakan penjara pilihan seumur hidup yang dibuat orang lain. Semua orang berhak atas kebahagiaan. Kata-kata ini menghujam, membangkitkan semangat pada semua yang mendengar. Ardi bisa merasakan energi perlahan bangkit, meski masih ada rasa cemas yang menggantung. Lalu, tiba-tiba, suara yang penuh wibawa muncul dari barisan kerumunan. Kau tak punya hak untuk menghancurkan nama baik keluarga kami. Suara itu menggetarkan, membuat semua orang berbalik melihat ke arah sumbernya. Seorang pria, tampak angkuh dan berwibawa, melangkah maju. Dia adalah ayah Farah, dengan ekspresi keheranan dan kemarahan di wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Anto? Kau berani menuduh putriku tanpa bukti. Mata Ardi membesar, semua harapan yang baru saja muncul seolah menguap dalam sekejap. Tuan, ucapnya ragu, berusaha menyusun kata-kata. Sekali lagi, semuanya kembali berputar. Mereka hadir di tengah badai yang menghempaskan. Tuan, teriak Tara, berusaha membela Anto. Kami hanya ingin melindungi Farah dari semua yang bisa terjadi padanya. Kami berhak tahu. Dengan ketegangan tak terucapkan, Ardi ingin berkata lebih, tapi mulutnya seolah terkunci. Semua mata tertuju ke ayah Farah, dan hanya dialah yang bisa menjadi jembatan untuk terselesaikannya masalah ini. Apakah mereka dapat mengatasi badai ini? Ardi bertanya dalam hati. Apakah ada cahaya pelangi di tengah awan mendung ini? Momen kebenaran telah tiba, dan ia merasakan desakan harapan serta ketakutan bersatu di dalam hatinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ardi merasakan detak jantungnya semakin kencang saat tatapan pria berwibawa itu mengarah ke dirinya, seolah mengisyaratkan bahwa segala sesuatu bergantung pada apa yang akan ia ucapkan selanjutnya. Dengan berusaha menenangkan diri, ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mencari kekuatan di dalam. Yang kami inginkan, Tuan, hanyalah kebaikan untuk Farah. Suara Ardi sedikit bergetar, meski ia berusaha tampil tegar. Kami tidak ingin dia terjebak dalam sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya. Kalau memang ada yang bisa diselesaikan, kami ingin berjuang bersamanya. Dari belakang, Anto diam dengan wajah penuh beban. Dia tahu, apapun yang ia katakan bisa membuat situasi semakin buruk.
Namun, untuk Farah, ia harus melangkah maju. Tuan, jika ada yang salah, saya siap bertanggung jawab. Terlepas dari tuduhan atau prasangka, saya mencintai Farah. Berharap dapat mematahkan pernyataan itu, ayah Farah melangkah lebih closer. Wajahnya kini dipenuhi kemarahan. Cinta, ada apa dengan cinta dalam situasi seperti ini? Kau berani menyentuh putriku, tetapi tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Senyum Ardi sirna seketika saat ia menyaksikan kekhawatiran terpancar dari wajah Tara dan Anto. Kerumunan semakin mendekat, mengelilingi mereka dengan rasa ingin tahu yang berubah menjadi tegangan. Suara bisik-bisik mulai memenuhi udara. Semua orang berusaha mencari tahu seberapa dalam krisis ini akan melukai mereka semua. Dalam sekilas, Ardi menyadari bahwa apa yang mereka jalani bukan sekedar soal Farah. Ini tentang merusak reputasi, tentang keluarga dan kehormatan yang selama ini dijaga. Bermunculan sebuah dilema, apakah mereka harus berbicara lebih jauh dan mengambil resiko, atau tetap diam sambil menunggu konfrontasi? Tuan, Ardi bersikap lebih tegas. Kami tahu apa yang Farah hadapi. Kami bukan musuh, kami adalah temannya yang siap berdiri di sampingnya. Meninggalkan Farah sendirian bukanlah pilihan. Namun, tatapan pria itu tidak mereda, sebaliknya semakin tajam. Jika apa yang kau katakan tidak benar, kau akan menyesalinya. Nama baik keluarga kami tidak akan dikotori oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti kau. Ardi merasakan ketakutan menelusup ke dalam dirinya, menggantikan keberanian yang tadi berkobar. Wajah Anto tampak pasrah, seolah tak tahu lagi langkah apa yang harus diambil. Sementara itu, Tara mengeluarkan napas yang cukup berat. Semua terlihat putus asa. Dalam kegelapan pikiran Ardi, ia teringat akan kenangan indah bersama Farah. Tawa ceria mereka, momen-momen yang seakan menjadi pelangi dalam hidupnya. Semua yang saat itu sangat berarti, tiba-tiba menjadi bumerang. Ia tak ingin kehilangan Farah. Kenapa harus terjebak dalam permainan ini? Melihat kembali ke arah kerumunan, Ardi bisa merasakan keraguan yang mengambang. Apakah mereka akan melihat Anto sebagai pahlawan atau penjahat? Bagaimana jika mereka berpihak pada Farah dan keluarganya? Keseimbangan berada di tangan mereka, dan dalam keadaan tertekan ini, mereka bisa kehilangan semuanya. Saat momen hening itu berlangsung, tiba-tiba suara lembut namun tegas terdengar dari belakang. "Ayah!" Farah muncul. Wajahnya terlihat pucat, namun mengandung ketegasan yang membuat semua orang terdiam. "Farah!" seru ayahnya, dan wajahnya menunjukkan kegelisahan. "Dengar ayah, ini semua bukan kesalahan Anto. Aku yang terjebak dalam situasi ini, jangan salahkan dia," kata Farah, tegas menatap ayahnya. Semua mata beralih pada Farah, harapan dan ketakutan bercampur aduk dalam hatinya. Ardi merasakan jantungnya berdenyut lebih cepat. Apakah Farah telah menemukan keberaniannya untuk mengungkap kebenaran? Apakah ini adalah saat di mana keajaiban menjelma? Hati mereka berdebar-debar menanti jawaban dari situasi menggantung ini. Apakah mereka bisa meraih kembali kebahagiaan? Apakah Farah mampu menyelamatkan Anto dari cacian ini? Ketegangan akan mengungkapkan apakah kebenaran akan menyatu dengan harapan, menghapus semua mimpi buruk yang mengancam. Suasana di tempat festival terasa tegang. Ardi berdiri di samping Tara, matanya terfokus pada Farah, seolah harapan menggantung pada bibir gadis itu. Farah menarik napas dalam-dalam, semua mata tertuju kepadanya, seakan menunggu keajaiban dari mulutnya. "Ini semua bukan kesalahan Anto," Farah mengulang, suara tegasnya menggema di antara kerumunan. "Sejak awal, rumor ini hanyalah fitnah dan kebohongan. Aku yang terlibat." Satu suara ribut pecah, kerumunan mulai berbisik, mengamati reaksi Farah dan orang tuanya. Ayah Farah tersentak, tak percaya dengan perkataan anaknya. "Farah, apa yang kau katakan?" katanya, suaranya penuh kemarahan dan kekhawatiran. "Aku tidak berbohong, aku mengatakan yang sebenarnya. Sejak rumor ini mulai meluas, aku sudah merasa terjebak," jawab Farah, tegang namun berani. "Aku tidak mau melihat Anto dihukum tanpa alasan yang kuat. Cinta tidak seharusnya membuat hidup kita dirusak." Di tengah ketegangan, Ardi merasakan harapannya tumbuh. Ini adalah momen keajaiban yang ditunggu. Farah berdiri tegas, tampak lebih kuat dari sebelumnya. "Aku dan Anto hanya ingin menjaga satu sama lain. Kami tidak melakukan kesalahan yang kalian kira," lanjut Farah.
Aku terjebak, dan kini semua ini harus dihentikan. Satu hal yang pasti, Farah, teriak seorang kerumunan. Apakah benar kau hamil? Kekosongan, hening, semua seakan membeku, menunggu jawaban dari Farah. Ardi berdebar, jantungnya berdegup kencang. Aku tidak hamil, jelas Farah, suara pelan namun tegas. Tapi aku merasa pra-pernikahan yang seharusnya jadi kebahagiaan, kini menjadi bayang-bayang kebohongan. Rasa lega menyelimuti Ardi, mungkin kejujuran Farah bisa membebaskan mereka semua, namun tidak semua orang setuju. Ayah Farah berkerut, matang, seolah tidak bisa menerima jawaban itu. Tidak ada yang lebih penting dari nama baik keluarga kita, teriaknya, menciptakan ketegangan baru. Cinta tidak perlu melindungi kejahatan. Tara menggenggam tangan Ardi, bisa merasakan getaran dari pemikiran itu. Farah tidak sendirian, antusiasme dan dukungan kerumunan tumbuh. Sayang, kami ada di sini untukmu, dorong Ardi mantap. Jangan ragu, suaramu penting. Beberapa dari kerumunan mulai mendukung. Kita harus bertanya kepada dia yang seharusnya bertanggung jawab. Suara itu menggema, energi positif mulai mendorong ke depan. Anto, apa yang kau katakan pada Farah? Kami semua ingin tahu, teriak seseorang, menciptakan angin harapan. Anto, yang berdiri dalam bayang-bayang kebohongan, merasa terseret. Apa yang baru saja terjadi tidak seharusnya memperburuk keadaan. Alasan kami adalah untuk melindungi Farah, pungkasnya, mengisak penuh kesedihan. Satu langkah berani diambil oleh Tara. Orang-orang di sini ingin mendengarkan kebenaran. Jika kita semua bekerja bersama, kita bisa membawa perubahan. Suaranya melengkeng, memberi semangat. Hanya dengan kejujuran yang tulus, kita bisa keluar dari ini. Ketika suara bersatu, momen kebangkitan dimulai. Ardi bisa merasakan kelegaan, ditandai dengan cahaya pagi yang menembus gelap malam. Mereka melawan stigma, melawan kebohongan. Kebenaran mulai bergetar di udara. Rasa harapan dan cinta meluap-luap, menembus barricade ketakutan. Kita tidak akan mundur lagi, Ardi menegaskan, suaranya penuh semangat. Farah, mata berkilau, mengangguk. Kami akan melakukan ini bersama. Semua dari kita adalah bagian dari kebangkitan. Kita harus berdiri satu sama lain. Kerumunan mulai bergerak, mendekati mereka yang berdiri di panggung kejujuran, mendukung satu sama lain. Kami di sini untuk berjuang demi Farah, teriak seorang pemuda, diikuti dengan sorakan lainnya. Satu suara mendekatkan mereka, setiap hadirin merasakan beban yang semakin ringan. Pertarungan demi kebenaran telah dimulai, pelangi harapan terlihat di cakrawala. Ardi merasa seolah jiwanya terlahir kembali. Dia yakin, meski jalan masih berbatu, cinta dan kebenaran akan memandu mereka menemukan kebahagiaan. Saat kesatuan berdiri megah, Ardi menyadari ini adalah momen baru, awal perjalanan menuju kebahagiaan. Anto, Farah, Tara, dan komunitas mereka bersatu menembus bayang-bayang kegelapan menuju secercah cahaya harapan. Momen ini bukan hanya tentang cinta, ini adalah tentang menemukan jalan menuju keadilan dan kedamaian. Dengan rasa lega yang menyatu dalam hati, Ardi menatap Tara, pasangannya dalam perjalanan ini, dan tersenyum. Saat-saat keberanian dilahirkan, mereka semua tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhir cerita ini bukanlah akhir, melainkan lembaran baru bagi semua. Mari kita rayakan keajaiban cinta dan kebenaran yang terbangun. Bergabunglah bersama kami dalam cerita-cerita lainnya yang penuh kejutan. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Jumlahkan setiap detik berharga dan bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan luar biasa ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi.